kembali lagi bersama dengan saya. Jika ada yang masih belum kenal, perkenalkan, nama saya adalah Excel Sabatino Giraldi Ointu, dan saat ini saya sedang mengikuti program studi independen bersama dengan mitra PT Sitek IRP Indonesia. Dan jika kalian mengikuti video-video saya sebelumnya, saya sudah membahas beberapa mengenai hal-hal seputar Udu, mulai dari instalasi, navigasi, fitur modul sales purchase, manufacturing, dan juga sekarang saya akan masuk ke bagian modul inventory. Oke, di bagian modul inventory ini saya akan menjelaskan ke dua fitur saja yang akan saya bahas, yaitu mengenai pembuatan suatu produk di modul inventory dan juga cara melacaknya menggunakan lots. Baik, jadi tentunya dalam modul inventory di Udo ini kita tentunya bisa membuat suatu produk baru, yaitu produk apa saja gitu yang diproduksi oleh suatu perusahaan. Nah, dalam produk ini biasanya ada metode yang digunakan perusahaan untuk melacak suatu produk ini. Nah, bisa menggunakan suatu seri number dan juga dilacak menggunakan lot gitu. Nah, bedanya itu seri number itu merupakan pelacakan suatu produk menggunakan nomor seri. Jadi hanya dalam satu produk itu terdapat satu seri saja. Begitu juga dengan produk lain. Nah, contohnya itu seperti pembuatan handphone yang menggunakan seri tersendiri saja, yaitu IMEI gitu. Jadi, setiap produk pasti memiliki nomor serinya masing-masing yang berbeda dari produk lain. Sedangkan lot itu merupakan kemampuan pelacakan berdasarkan banyaknya lots gitu yang berguna untuk bisnis yang memerlukan pemantauan ketat terhadap produk-produk tertentu. Nah, ini dapat digunakan untuk produk-produk yang memiliki tanggal kadaluarsa, seri atau atribut khusus lainnya yang perlu dilacak secara individual. Nah, dengan pelacakan lots ini, perusahaan itu dapat mengidentifikasikan setiap lot produk mulai dari produksi hingga pengiriman ke pelanggan, dan juga dapat memastikan kualitas produk, memudahkan manajemen persediaan, dan memberikan stabilitas yang tinggi pada sejarah dan pergerakan produk gitu. Oke. Nah, tanpa berlama-lama akan saya tunjukkan implementasi cara kita membuat produk, create produk sekaligus dengan cara kita melihat pelacakan dari produk itu tersendiri gitu. Oke, supaya lebih gampang dipahami, saya akan memberikan suatu contoh kasusnya saja terlebih dahulu. Di mana misalnya karena inventory ini merupakan modul yang terintegrasi dengan beberapa modul lain seperti penjualan atau sales dan juga pembelian atau purchase. Nah, saya akan contohkan seperti ini, misal contoh kasusnya, di mana di sales ini saya akan menjual suatu barang gitu. Nah, suatu barang produk sini saya menjual suatu barang, misal saya ingin membuat create produk ya. Saya akan membuat create produk, anggap itu adalah rice cooker, so rice cooker. Dan ini bisa dijual dan juga bisa dibeli gitu. Jadi bisa dua-duanya, bisa dijual dan bisa dibeli. Oke, ini produk tipenya pokoknya di bagian form field ini kita harus isi sesuai dengan informasi produk yang kita akan buat gitu. Oke, jadi kan rice cooker, jadi produk tipenya itu pasti adalah storable. Dan produk kategori kita anggap saja ini all. Nah, untuk salesnya ini saya akan tentukan di harga $50, misal $50. Nah, di sini kita juga bisa tambahkan gambar ya di bagian ini. Oke, jadi tuh, oke, muncul. Nah, lalu biasanya di bagian ini misalnya untuk available POS atau point of sale bisa kita centang. Nah, tapi biasanya di bagian inventory ini itu kita cara menetapkan pelacakan itu di klik bagian inventory ini dan kita pilih trackingnya. Nah, jika di sini tidak muncul, berarti kalian masih belum setting traceability untuk perusahaan kalian. Caranya gampang, kalian bisa klik bagian setting ini, kalian ke setting gitu, lalu kalian ke bagian inventory, lalu scroll ke bawah sampai ke traceability-nya. Nah, ini kalian harus centang agar kita bisa dapat menggunakan fitur pelacakan lots dan serial number-nya.
Oke, karena saya sudah centang, jadi saya tidak perlu lagi mencentangnya lagi. Dan jika kita ingin menetapkan apakah apa produk ini dilacak menggunakan lots atau serial number atau tidak menggunakan pelacakan sama sekali. Oke, saya di sini kan saya akan contohkan khusus untuk tracking by lots. Oke, akan saya buat di sini. Lalu jika sudah, kita tinggal save. Dan produk ini pun sudah dibuat ya, sudah masuk ke dalam bagian produk list produk di perusahaan kita. Nah, tapi di sini unitsnya masih kosong, masih nol di bagian inventory ini. Jadi caranya itu coba kita sekarang saya akan contohkan ke bagian purchase. Nah, seperti saya bilang, inventory itu merupakan modul yang terintegrasi ya dengan banyak modul-modul lainnya seperti purchase dan juga sales tadi. Nah, karena tadi rice cooker saya masih kosong, saya akan mencoba contoh kasus untuk membelinya. Oke, kita RFQ dulu buat penawaran, kita cari vendornya terserah. Ini karena saya menggunakan demo data, jadi saya menggunakan data-data yang sudah ada dulu ya. Jadi ini receipt date-nya seperti ini saja. Berarti oke, add product, kita masukkan produknya tadi itu apa tadi? Rice cooker. Nah, oke, rice cooker ini saya beli misalnya 3. Sudah, tinggal kita klik saja bagian confirm ini. Bagian confirm kita klik, kita langsung bagian receive product untuk menerima barang. Ini hanya contoh kasusnya saja ya. Jadi kita sudah buat nih RFQ dalam suatu produk tersebut, lalu kita sudah memesan untuk purchase, tinggal kita validate. Nah, jika kita validate di sini kita dibilang sistemnya bahwa kita harus perlu memasukkan lot atau serial number untuk produk ini, rice cooker ini, karena saya sudah mencentang atau menceklis tadi pelacakan menggunakan lot. Nah, jika sudah, kita klik OK saja, dan caranya itu kita tinggal mengklik bagian sini, lalu kita masukkan lot atau serial number-nya. Nah, contoh, karena di sini saya menggunakan lot, jadi cukup dengan satu lot saja itu bisa menampung 3 nih, 3 rice cooker. Nah, itu kalau lot. Nah, sedangkan kalau serial number, 3-nya ini kan ada 3 nih, 3 unit. Jadi masing-masing unit memerlukan satu seri number. Karena saya menggunakan lot, jadi saya cukup menggunakan satu lot saja gitu. Nah, caranya kita tinggal masukkan saja di sini untuk lot serial number-nya. Misalnya ini rice cooker, saya tulis dan di sini di bagian quantity-nya itu dan sesuaikan dengan yang unit tadi 3. Oke, karena ini sudah, tinggal kita confirm. Nah, kalau sudah confirm di bagian dan sini, maka kita bisa langsung validate. Dan akhirnya diterimalah produk kita ya. Yang ketiga sebanyak 3 unit rice cooker tadi dengan tadi lot serial number-nya yang tadi saya tulis. Nah, caranya sekarang kita bisa cek langsung di traceability-nya sini. Nah, kita bisa langsung cek dan akan muncul nama produk, tanggalnya, dan juga lot serial number-nya kita dari vendor ke stok gitu dengan quantity sebanyak 3 unit. Jadi di sini tuh ada pelaporan yang memang memudahkan kita bagi perusahaan untuk mengkoordinasikan data-data produk kita gitu, dari mau itu masuk atau keluar dari suatu perusahaan. Jadi kita bisa mengelola laporan untuk lots atau serial number-nya ini. Nah, gitu. Dan juga ada di Udo ini juga kita bisa langsung secara itu kan tadi contoh saya menggunakan menjelaskan secara contoh kasusnya. Nah, di Udo juga di sini kita bisa langsung konfigurasikan langsung atau create lot atau serial number-nya secara langsung di sini. Nah, karena tadi saya mencontohkan langsung menggunakan contoh studi kasus seperti ke bagian purchase atau bagian sales tadi langsung create product. Jadi otomatis langsung terbuat di sini. Tapi bisa kita juga langsung create baru di sini secara manual gitu. Nah, tinggal kita masukkan lot serial number-nya dan kita pilih produknya itu produk apa yang mau kita masukkan. Gitu, tinggal kita save.
Nah, kira-kira begitulah untuk penjelasan mengenai fitur inventory, yaitu create product dan juga load serial number. Gampang kan? Jadi di bagian Odoo ini sudah terintegrasi ya, apa bagian fungsi-fungsi dan fiturnya itu yang dapat memudahkan perusahaan dan juga user terutama. Apalagi bagian divisi-divisi pada perusahaan gitu yang ada, contohnya seperti purchase, sales, inventory, manufacturing, accounting dan juga seluruhnya. Nah, kira-kira itulah penjelasan mengenai materi hari ini, yaitu modul fitur inventory. Mohon maaf jika ada kesalahan atau memang agak beberapa kata yang masih kurang kalian pahami. Mohon maaf, kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.